Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai fungsi linier, fungsi kuadrat, dan fungsi rasional. Oke, yang pertama kita bahas tentang fungsi terlebih dahulu. Suatu fungsi f dari himpunan A ke himpunan P adalah suatu relasi yang memasangkan setiap elemen dari A tepat tunggal dengan elemen pada B ini dinamakan fungsi. Jadi yang kita lihat itu dari sisi A-nya atau dari daerah asalnya. Jadi daerah asalnya ini dengan kata lain, semuanya, setiap anggota A ini harus memiliki pasangan. Dengan syarat tambahan, pasangannya itu harus satu. Jadi di sini daerah asalnya atau himpunan A-nya dia harus memiliki satu pasangan. Jadi nggak boleh selingkuh si A-nya ini. Nah ini syaratnya setiap A mempunyai pasangan di B, setiap A dipasangkan tepat satu pada B. Nah ini kita lihat yang sebelah kiri ini dinamakan fungsi. Kenapa? Sekarang coba kita lihat untuk daerah asalnya. Sudah memiliki pasangan semua belum? Ternyata di sini sudah punya pasangan semua. Terus syaratnya lagi, yang satu. Pasangannya udah satu belum? Nggak selingkuh kan dia? Nah, ternyata dia pasangannya cuma satu, nggak selingkuh. Oleh karena itu dia dinamakan fungsi. Sementara itu yang sebelah kanan, untuk A-nya, daerah asalnya benar udah punya pasangan semuanya. Tapi ada salah satu yang berkhianat, pasangannya lebih dari satu. Nggak setia dia. Jadi dia nggak memenuhi syarat untuk fungsi. Makanya dia dinamakan bukan fungsi. Lanjut. Nah, kalau grafik kayak gini, sama saja kita lihat. Kalau bentuknya grafik, berarti X-nya semuanya hanya memiliki satu pasangan Y. Misal kita lihat di sini, untuk X sama dengan 2, pasangannya kan sudah satu ini. Di Y sama dengan 1, nggak ada lagi di yang lainnya. Di 4 juga gitu, pasangannya cuma di Y sama dengan 7, dan seterusnya. Atau gampangannya kalau misal grafik kayak gini, kita tarik garis lurus dimanapun, jika dia fungsi, garis lurusnya vertikal ya. Kalau dia fungsi itu dimanapun dia memotong grafik ini di satu titik. Jadi misal ini Budeni tarik garis lurus, cuma memotong di satu titik di sini. Di sini juga gitu, dimanapun memotong di satu titik. Oleh karena itu dinamakan fungsi. Kemudian lanjut ke fungsi linier. Fungsi linier ini bentuk umumnya Y atau Fx sama dengan Mx plus B. Dengan M-nya koefisien, ini bukan C ya, seharusnya B. B-nya adalah konstanta, M dan B-nya elemen bilangan real, dan M tidak sama dengan 0. Atau dengan kata lain, pangkat tertinggi dari variabelnya itu 1. Jadi X-nya pangkat tertingginya di sini 1. Grafik dari fungsi linier ini berupa garis lurus. Nah, ini yang harus digarisbawahi. Seperti sebelum-sebelumnya, fungsi linier yang kita kenal selalu identik dengan garis lurus. Nah, berikut adalah contoh dari fungsi linier. Sudah cukup jelas karena kalian biasanya juga bertemu dengan fungsi linier ini. Lanjut saja, next. Contoh soal. Jika diketahui, ini ada kurungnya seharusnya ya, Fx sama dengan 2x plus 3, maka gambarlah grafiknya. Ya sama kayak biasanya, ambil 2 titik untuk menggambar garis.
menentukan dua titik bantu. Ketika X-nya 0, kita cari Y-nya dengan memasukkan ke sini, X-nya diganti 0. Ternyata ketemu 3 untuk Y-nya atau Fx-nya. Kemudian kalau Fx-nya 0, kita substitusi ke sini, ternyata X-nya ketemu 2. Udah ada 2 titik, 0,3 dan 2,0. Tinggal tarik garis lurus. Nah, ini seperti ini. Next, kita akan membahas fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat kalian sudah kenalan di bab 4 kemarin. Seperti yang kalian ketahui, fungsi kuadrat itu pangkat tertinggi variabelnya adalah 2. Bentuk umum fungsinya, Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. A, B, C adalah bilangan real, A tidak sama dengan 0. Titik puncak parabolanya ini rumusnya seperti yang kemarin. Untuk A-nya kurang dari 0, dia terbuka ke bawah. Ketika A-nya lebih dari 0, dia terbuka ke atas. Ini adalah contoh fungsi kuadrat. Sudah cukup jelas? Lanjut saja. Contoh soal. Ketika ada fungsi f ditentukan oleh fx sama dengan x kuadrat plus 2x min 3. Dengan x-nya antara min 4 sampai 2. Maka kita harus menggambar seperti biasanya dulu saja. Yang pertama langkahnya titik potong grafik dengan sumbu x yang kita cari. Atau ketika y-nya sama dengan 0 atau fx-nya sama dengan 0. Berarti ya udah tinggal kita ganti substitusi. Fx-nya kita ganti 0. Karena kuadrat berarti harus kita faktorkan. Ternyata ketemu x sama dengan 1 dan x sama dengan min 3. Y-nya 0 ingat, berarti titiknya 1,0 dan min 3,0. Begitupun yang langkah kedua, nyari titik potong dengan sumbu y atau ketika x-nya sama dengan 0. Kita substitusi aja, x-nya kita ganti 0 untuk persamaan ini. Ketemulah y sama dengan min 3. Berarti titik potong dengan sumbu y, dia di titik 0, min 3 ini seharusnya. X-nya 0, y-nya min 3. Kemudian kita cari titik balik, tinggal dimasukkan ke rumus ini. X-nya ketemu min 1, y-nya ketemu berapa ini? Berarti 4 tambah 12, 16, berarti ketemunya min 4. Jadi titik baliknya di titik min 1, min 4. Nah, kalau misal di soalnya ada batasan seperti ini, harus kita cari juga titik ujung kurvanya di batasnya ini. Ketika x-nya min 4, y-nya berapa? Ketika x-nya 2, y-nya berapa? Kita substitusi ke persamaan grafik ini. X-nya diganti min 4, ternyata y-nya ketemu 5. Untuk x sama dengan 2, y-nya ketemu 5. Jadinya paling kiri sendiri ketika kita menggambar itu titik min 4,5. Paling kanan sendiri berarti 2,5. Yang ini seharusnya min 4 ya, salah ketik lagi. Nah, grafiknya seperti ini. Jadi yang kita gambar cukup ketika x-nya dari min 4 sampai 2. Oke, next. Selanjutnya yaitu fungsi rasional. Fungsi rasional ini fungsi dengan bentuk umum px per qx, di mana px dan qx-nya merupakan polinomial, dengan syarat qx tidak sama dengan 0 pada domain. Berikut adalah contoh fungsi kuadrat. Yang dimaksud qx tidak sama dengan 0 di sini sebagai domain, ya ini penyebutnya ini tidak boleh sama dengan 0. Itu syarat daerah asalnya. Nah, di fungsi rasional ini kita akan mengenal istilah asimtot. Di mana asimtot ini adalah garis lurus L, sedemikian sehingga grafik fungsi f ini selalu mendekati garis lurus L
namun tidak pernah berpotongan, nggak pernah ketemu. Langsung saja ke contoh. Menggambar grafik fungsi rasional f(x) sama dengan 2 per x plus 1. Hampir sama dengan fungsi linier. Cuma kalau fungsi linier kan cuma ambil 2 titik. Kalau fungsi rasional, agar bisa kelihatan polanya, kita ambil banyak titik. Jadi kita tentukan dulu nilai x-nya mau berapa aja. Untuk pedoman ini lebih enak kalian lihat di sini penyebutnya. Syaratnya kan daerah asalnya penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Penyebutnya di sini x plus 1. Berarti x plus 1 tidak sama dengan 0. Atau x tidak sama dengan min 1. Karena x tidak boleh sama dengan min 1, berarti usahakan x-nya ambilnya di kirinya min 1 sama kanannya min 1. Maka di sini Budani ambil min 2, min 3, min 4. Kanannya 0, 1, 2, 3, 4. Setelah kita tentukan x-nya, kita cari nilai f(x)-nya. Dengan cara apa? Disubstitusi ke persamaan garis ini. Kalau x min 4 berarti ini x-nya diganti min 4. Ternyata f(x)-nya ketemu min 2 per 3. Dan seterusnya. Kalau udah, baru kita gambar. Ternyata gambarnya seperti ini. Nah, sekarang kita lihat titik-titik yang biru, garis biru ini. Bisa kita lihat di sini, grafik fungsi f(x) selalu mendekati garis yang biru ini atau garis x sama dengan min 1, namun tidak pernah berpotongan. Ini juga terus mendekati garis x sama dengan min 1, namun tidak pernah menyentuh. Inilah yang dinamakan asimtot. Karena dia tegak, berarti x sama dengan min 1 dinamakan asimtot tegak. Lalu yang datar kita lihat di sini. Grafik selalu mendekati sumbu x, yang ini juga, namun tidak pernah berpotongan, tidak pernah menyentuh sumbu x. Dan karena sumbu x datar, dia dinamakan asimtot datar. Jadi asimtot tegaknya itu x sama dengan min 1, asimtot datarnya sumbu x, atau grafik fungsi y sama dengan 0. Oke, sepertinya cukup sampai di sini penjelasan mengenai fungsi linier, fungsi kuadrat, dan fungsi rasional. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.